Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman gua selama 1 tahun terakhir ini ngonten. Guys, ketika video ini dipublish, itu sudah tepat 1 tahun penuh gua ngonten. Jadi gua mulai kurang lebih dari awal, tanggal 1, tanggal 2 Oktober tahun lalu, dan ketika video ini dipublish, itu kurang lebih genap persis sudah 1 tahun gue buat konten, dan kontennya itu gue distribusikan di YouTube dan di TikTok. Dan kontennya berbeda, tidak ada dipotong, tidak ada juga duplikat, benar-benar berbeda karena gue melihat juga niche yang berbeda. Nah, ini gue mau cerita pengalaman gue genap 1 tahun ngonten di 2 platform ini. Jadi secara nature gue introvert, dan untuk bisa ngonten kayak begini ternyata challenging banget. Dan actually sebenarnya kalau gue ngonten seperti ini tidak hanya 1 tahun terakhir ini, tapi sudah mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu gue udah mulai starting gitu kan. Ketika gue mulai akan punya anak, itu sudah mulai bikin konten, cuma karena distraksi dan sebagainya akhirnya ke skip, dan itu di channel yang berbeda, itu khusus dengan anak. Nah, di channel ini gue khusus bahas tentang hal spesifik terkait dengan bisnis, dengan mindset, marketing, digital marketing secara khusus. Jadi gue selama 1 tahun terakhir ini ngonten di channel ini itu liburnya baru 1 minggu. Jadi gue bikin konten itu Senin sampai Jumat publishnya di 2 platform yang berbeda. Otomatis kalau dihitung berarti seminggu itu ada 10 topik konten yang berbeda. Karena kan ada 2 platform masing-masing, 5 ya, setiap platform ada 5. Nah, otomatis ya sebulan itu sekitar 20 kali 2 platform 40. Jadi in total itu sudah mungkin 100-an lebih kali ya total konten yang sudah diproduksi 1 tahun terakhir, dan gue liburnya cuma 1 minggu. Itu berarti kehilangan sekitar 5 konten per platform, jadi kalau in total 10 konten. Tapi it's okay, dan gue juga libur pun karena merasa lelah aja, capek aja. Dan pengalaman gue 1 tahun ini konten kayak berasa kejar tayang. Ya, karena gue coba untuk benar-benar komit, masukin ke dalam schedule, benar-benar di blocking time, benar-benar di commit. Kalau memang akhirnya susah waktunya dan sebagainya, gue akhirnya harus lembur, harus menggunakan weekend, waktu istirahat, kayak gitu-gitu gue gunakan untuk khususnya pas lagi momen editing. Dan juga kalau teman-teman pernah mengamati ada video-video gue lagi ketika konten di mobil, itu artinya gue lagi schedule-nya tight banget, dan gue coba untuk bisa tetap ngonten, tetap untuk bisa produksi konten di ketika waktu-waktu yang nyelip nih. Waktu berkendaraan adalah ketika waktu yang menurut gue bisa diselipin, cuma memang ada kekurangannya, itu dari sisi suara dan fokus gue karena sambil nyetir. Yang paling challenging ketika ngonten adalah konsistensi ternyata. Jadi kita udah bikin agenda, schedule, untuk bisa konsisten itu challenging banget. Gue harus memaksa diri gue untuk ayo kita produksi konten. Belum lagi sisi ideation-nya, belum lagi mikirin terkait dengan apa yang harus ngomongin, ujungnya call to action-nya apa, ada idealismenya, ada ini penting atau enggak lah, mempertimbangkan hal kayak gitu. After itu ada syutingnya. Ketika momen syuting seperti ini, ada kayak misalkan lighting, pencahayaan, suara. Gue kan ngonten di satu ruangan, dan memang bukan studio, bukan tempat yang proper untuk konten. Ada banyak noise dari luar gitu kan, yang nggak proper lah gitu. Kemudian ada pas lagi konten, ada panggilan, ada telepon, ada paket dateng gitu kan, nggak proper gitu. Kemudian dari sisi lighting, karena gue bukan studio, ketika misalkan contoh hujan udah suaranya berisik, lightingnya nggak ada, atau ketika malam itu juga kurang optimal dalam pencahayaan. Jadi ketika menghadapi waktu timing yang oke, gue udah siap nih konten, tapi lingkungan nggak memadai, kayaknya juga susah. Belum lagi ketika moodnya itu harus dibangun. Oke, gue mau konten, harus di-prepare gitu loh, feel-nya itu. Apalagi pas lagi awal pertama kali, gue harus benar-benar memprepare diri gue 1-2 jam untuk bisa ngomong seperti ini. Karena secara nature,
ini bukan nature-nya gue ngomong atau public speaking seperti ini, dan ini pun gue masih belajar untuk bagaimana berkomunikasi, eye contact, bagaimana untuk body language kayak gitu untuk tetap bisa ngobrol dengan enak via video seperti ini. Ada satu hal yang menarik yang gue temukan buat diri gue sendiri dalam proses ini ya, yaitu gue menemukan bahwa gue mendapatkan dan menemukan sebuah wadah tambahan lagi untuk gue bisa berbagi ya, untuk gue bisa menuangkan isi pemikiran gue, visi gue, beban gue, kendala gue, unek-unek gue, apa yang menjadi di hati, di pikiran gue, bisa gue distribusikan. Sebelumnya gue menuangkan itu dalam buku. Yes, gue pernah membuat buku itu yang gue coba distribusikan ke buku. Nah, saat ini dengan adanya video seperti ini, gue bisa mendistribusikan isi pikiran, hati gue, pandangan gue, pendapat gue ke dalam video YouTube. Dan ini walaupun tersegmentasi ya, karena gue coba meng-cut ini hanya di area bisnis, marketing, digital marketing. Nah, walaupun memang ada part-part lainnya yang gue coba mau utarakan, nggak bisa, karena memang channel ini gue coba untuk bisa arahkan ke arah hal tersebut. Tapi it's okay lah, gue menemukan sebuah wadah yang gue bisa mengekspresikan diri gue, pemikiran gue. Gue juga pengen cerita terkait dengan cost-nya, juga tools-nya, dan juga investasinya. Sekaligus gue pengen cerita proses hackingnya. Jadi sebenarnya preparation untuk teman-teman yang kalau memang mau lagi bikin konten, mau bikin YouTube channel, dan yang belum pernah sama sekali, kalau lu mau juga personal branding, ini sebenarnya setup-nya simple menurut gue. Karena gue udah punya background terkait dengan marketing. Sebenarnya sama kayak lu build a business brand gitu. Bedanya adalah objeknya dari sebelumnya produk atau jasa ini berubah menjadi diri kita secara personal, itu personal branding. Jadi objeknya aja yang berubah. Nah, saran gua dan tips dari gua kalau teman-teman mau setup ya, itu teman-teman bisa buat dulu namanya brand identitas gitu. Teman-teman bikin dulu brand identitas, ada logo lah, ada warna, ada feel-nya dituangkan dari sisi personal, itu dituangkan menjadi logo-logo kayak gitu, kayak watermark dan sebagainya. Nanti dari situ baru diturunkan menjadi istilahnya gue sebutnya adalah aset digital. Itu kayak misalkan teman-teman menemukan kayak bumper itu adalah kayak video efek transisi opening lah sebelum masuk ke video utama. Terus juga ada video transisinya antar video, closingnya, musiknya, atau teksnya, fontnya, itu warna segala macam, itu kan sudah dibikin sebuah aset digital. Nah, itu diturunkan dari brand identitas. Nah, teman-teman bisa build ini terlebih dahulu. Nah, untuk biayanya, kalau pengalaman gue karena ini personal branding, simple, jauh lebih murah dibanding bikin buat speknya untuk brand produk gitu. Range-nya di ratusan ribu lu bisa dapet. Ya lu carilah freelancer ataupun mungkin desainer yang cukup proper untuk bikinin lu kayak logo, kayak coloring dan sebagainya, dan dituangkan menjadi sebuah aset gitu kan. Jadi nanti lu bisa ada logo di sosial media, ada di cover juga, ada di highlight juga, itu lu termasuk di dalamnya gitu. Lalu itu perlu lu prepare pertama kali sebelum lu setup channel. Gua juga menggunakan editing itu, gue pakai Canva, gue juga pakai CapCut. Nah, karena gue sudah berbekal experience dan pengetahuan untuk editing sedikit lah ya. Dulu gue pakai Premiere lebih ribet gitu, pakai CapCut lebih simple. Nah, gue bikin kayak template lah ya. Kayak udah ada bumper in, bumper out, kayak terus juga udah ada transisinya. Nah, gue tinggal gunakan itu. Jadi kan tinggal video potong-potong-potong, habis itu masukin, terus juga gabungin antara voice dengan visual, kemudian masukin kalau ada efek atau ada objek tambahan, karena memang gue bikinnya cukup plain, nggak ada waktu untuk fully edit gitu kan. Tentunya akan lebih proper kalau memang fully edit gitu. Nah, itu sedikit hacking cara untuk tetap bisa lu ngedit sendiri. Ya kalau lu belum mengalokasikan budget, ya tentu lu perlu ngerjain itu sendiri, dan nggak apa-apa, itu jadi proses pembelajaran editing dan sebagainya. Ketika sudah lu alokasikan budget atau sudah profitable, mungkin lu bisa hire tim untuk bisa melakukan proses editing yang lebih proper buat lu. Tapi kalau lu masih starter, it's okay untuk lu bisa editing sendiri. Jadi untuk investasi awal gua
mungkin ratusan ribu sampai 1 juta 2 juta lah gitu kan. Kayak brand identitas, bikin aset gitu kan, ada beli mic gitu kan. Kalau kamera gue sudah menggunakan kamera mirrorless yang dari gue personal sebelumnya memang udah ada gue gunakan. Kalau lu memang belum ada bisa pakai handphone gitu kan, sebenarnya nggak usah terlalu memaksakan, gunakan apa yang ada aja sih. Udah gitu aja, habis itu tinggal lu publikasi. Kuncinya adalah konsistensi yang tadi gue sebutkan, dan lu perlu kreatif sih. Dan mengenai kualitas, tentunya gue harus mengakui bahwa secara kualitas visual, audio ini masih jauh banget dari standar YouTube saat ini. Jadi standar video di luaran saat ini gue merasa masih jauh banget dan masih butuh banyak banget adjustment, improvement. Dan gue dari sisi personal juga masih perlu terus belajar. Tapi gue menemukan sebuah hal, itu gue fun juga dalam berbagi seperti ini. Dan juga ketika ada feedback ya, misalkan like, ada yang komen, gue bersyukur banget dan seneng banget. Dan gue merasakan akhirnya banyak cerita dari teman-teman content creator yang dimana kalau ada feedback, mereka merasa wah terebus energinya. Dan gue merasakan hal yang sama juga. Merasa ada orang di luar sana yang appreciate dengan segala effort yang ada, komitmen yang ada, waktu yang ada. Dan gue thank you banget kalau ada yang komen, ada yang like, ada yang juga bahkan mau share. Appreciate banget akan hal itu. Hal lain juga yang gua validasi adalah terkait dengan ternyata impresi di video short itu jauh lebih signifikan dibanding long video seperti ini. Dan dari awal gue memang udah tahu, tapi gapnya gue merasakan wah ternyata jauh banget gitu kan. Dan satu platform dengan platform yang lain berbeda, niche marketnya berbeda, dan memang butuh strategi tertentu. Tapi terlepas daripada itu semua, memang seru sih. So kedepannya gimana dengan kalau kita evaluasi 1 tahun terakhir, gue cek tidak ada peningkatan signifikan baik dari sisi follower, engagement, terus juga watch time gitu kan. Apa yang gue sudah lakukan dengan semua effort yang ada 1 tahun terakhir ini dengan apa yang dicapai, kalau dibandingkan dengan standar umum yang ada, yang gue temukan datanya, ini jauh banget, gapnya jauh banget. Dan ya gue masih harus evaluasi semuanya, dan ya harus diakui banyak banget kekurangan dan banyak hal yang mungkin belum match antara dari sisi kontennya dengan audiensnya. Tentu mungkin ada banyak yang belum match, yang tentu harus banyak di-improve. But it's okay. Dan kedepannya gimana nih dengan kondisi yang ada? Kan gue juga ada primary activity, ada kerjaan dan bisnis, juga ada preparation ke depan gitu kan. Dengan komitmen waktu, dengan apa yang ada, apakah gue akan terus untuk komitmen bikin video seperti ini? Belum tahu, tapi yang jelas kemungkinan saat ini pertimbangannya adalah ada prioritas lain yang harus gue lakukan. Jadi kemungkinan video seperti ini gue akan tetap produksi, tetap lakukan, tapi tidak komit konsisten. Artinya ketika gue ada waktu yang berlebih dan bisa diselipin, dan ketika ada hal yang gue mau sampaikan, gue baru produksi video dan publikasikan. Tapi kalau memang ada hal lain yang memang gue mau prioritaskan dan kerjakan dahulu dan belum ada waktunya, mungkin gue akan keep. Kita lihat nanti deh ke depannya seperti apa. Yang jelas dari sisi gue personal ketika dalam proses produksi konten dan juga berbagi cerita, informasi, ini satu hal yang positif buat gue, menyenangkan buat gue, dan ada joyful ketika gue bisa berbagi, sharing seperti ini kepada mungkin orang di luar sana, dan berharap bisa memberikan manfaat buat society. Itu ya kurang lebih cerita gue, pengalaman gue 1 tahun terakhir. Ini konten seperti apa, dan jauh banget dari harapan, jauh banget dari standar, dan jauh banget dari cerita-cerita sukses konten creator di luar sana yang dimana dalam hitungan bulan mereka sudah mencapai hal-hal tertentu. Untuk case-nya gue, ketika gue mulai dari nobody, gue mulai dari sesuatu yang mungkin minus bahkan, ini hal yang beda story-nya dengan success story dari teman-teman content creator yang sudah breakthrough. Dan it's okay, buat gue itu adalah sebuah proses pembelajaran, dan seperti halnya cerita kehidupan, selalu ada dua sisi. Ada success story, ada failure story gitu.
Dan berharap teman-teman, apapun yang teman-teman hadapi, kita tetap keep moving, karena ya inilah kehidupan. Dan kita tetap adaptasi, tetap review, tetap evaluasi, dan tetap growing. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat lu. Sampai jumpa mungkin di video berikutnya. Sehat-sehat selalu. Bye.